amazing! Hai, kenalin, aku Eres Nuragisti. Di video kali ini, aku akan ngejelasin modul 4, yaitu etika penggunaan informasi dalam literasi informasi. Kita langsung aja ya, check this out! Halo, video ini merupakan video pembahasan modul 4 mengenai etika penggunaan informasi dalam literasi informasi. Kita langsung masuk ke penjelasan aja ya. Selamat mendengarkan semuanya. Oke, sebelum aku membahas lebih dalam mengenai etika penggunaan informasi dalam literasi informasi ini, aku akan bahas terlebih dahulu nih isu terkait literasi informasi tersebut. Salah satunya yang paling sering kita dengar yaitu information overload. Seperti yang aku, kamu, dan kita semua ketahui bahwa sekarang perkembangan teknologi itu sangat cepat. Hal ini menyebabkan mahasiswa dapat dengan mudah mengakses informasi dari berbagai sumber manapun. Namun, di sisi lain, akibat dari kemudahan tersebut, mahasiswa berpotensi untuk mengalami information overload atau kelebihan informasi. Edman berpendapat bahwa information overload merupakan fenomena keberlimpahan informasi atau information overload sebagai titik di mana seseorang memiliki begitu banyak informasi sehingga menyebabkan informasi yang dimiliki tersebut tidak lagi efektif untuk digunakan sebagai penunjang kebutuhan informasi. Etika penggunaan informasi. Kita sebagai seorang mahasiswa di tengah kebanjiran informasi saat ini sudah seharusnya memiliki etika dalam menggunakan informasi, terutama dalam dunia digital seperti sekarang ini yang perkembangan informasinya sangat cepat. Kemudahan teknologi menjadikan semua orang adalah informan yang dapat mengakses serta menyebarluaskan informasi. Informasi dapat menjadi sumber yang baik, akan tetapi dapat juga menjadi hal yang negatif. Untuk itu, dalam penggunaan informasi, terdapat beberapa aturan yang harus kita perhatikan. Salah satunya yaitu tidak boleh mengambil karangan orang lain atau melakukan tindakan plagiarisme. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010, dikatakan plagiarisme adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Selain itu, tindakan plagiarisme ini telah tercantum dalam pasal 25 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, serta sanksi perbuatan plagiarisme tercantum dalam pasal 70 Undang-Undang Sisdiknas yang berbunyi, lulusan yang karya ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 2 terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana paling lama 2 tahun dan atau pidana denda paling banyak 200 juta rupiah. Selanjutnya, terdapat 4 pemicu atau faktor pendorong terjadinya tindakan plagiarisme. Yang pertama, terbatasnya waktu untuk menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang menjadi beban tanggung jawabnya. Yang kedua, rendahnya minat baca dan minat melakukan analisis terhadap sumber referensi yang dimiliki. Ketiga, kurangnya pemahaman tentang kapan dan bagaimana harus melakukan kutipan. Dan yang terakhir, kurangnya perhatian dari guru ataupun dosen terhadap persoalan tindakan plagiarisme ini. Oke, next terdapat 6 ruang lingkup plagiarisme. Yang pertama, mengutip kata atau kalimat orang lain tanpa menggunakan tanda kutip dan menyebutkan identitas sumbernya. Yang kedua, menggunakan gagasan, pandangan, atau teori orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Yang ketiga, menggunakan data atau informasi yang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Yang keempat, mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri. Yang kelima, melakukan parafrase tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Dan yang terakhir, mempublik aslikan karya orang lain seolah-olah karya milik sendiri. Sebagai upaya pencegahan dan berbagai bentuk pengawasan plagiarisme, dikeluarkanlah Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 7 yang berbunyi,
Karya mahasiswa atau skripsi, tesis, dan disertasi dilampiri dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan, yang menyatakan bahwa karya ilmiah tersebut tidak mengandung unsur plagiat. Pimpinan perguruan tinggi berkewajiban mengunggah semua karya ilmiah yang dihasilkan di lingkungan perguruan tingginya, seperti portal Garuda atau portal lain yang ditetapkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi. Sosialisasi terkait dengan UU Hak Cipta nomor 19 tahun 2002 dan Permendiknas nomor 17 tahun 2010 kepada seluruh masyarakat akademis. Oke, selanjutnya langkah-langkah menghindari plagiarisme. Yang pertama, dapat melakukan pengutipan, dan yang kedua, dapat melakukan parafrase. Oke, selanjutnya ada dua aplikasi pendukung anti plagiarisme. Yang pertama, Turnitin. Turnitin merupakan aplikasi pendeteksi plagiarisme. Yang kedua, Mendeley. Nah, untuk menghindari adanya plagiarisme dalam tulisan mahasiswa, salah satu alternatifnya yaitu dengan mengutip. Untuk membantu proses pengutipan tersebut, mahasiswa dapat menggunakan media seperti Mendeley Reference Manager ini. Mendeley adalah software referensi manager yang memudahkan kita dalam penulisan karya ilmiah seperti skripsi atau lainnya. Dalam penggunaannya, Mendeley akan secara otomatis membuat referensi dan daftar pustaka dari suatu karya ilmiah yang sedang dikerjakan. Mendeley akan bekerja secara otomatis membuat kutipan referensi atau daftar pustaka apabila kita sudah memuat library atau perpustakaan di Mendeley. Perpustakaan di Mendeley inilah yang akan membantu kita membuat catatan kaki atau body note secara otomatis. Adapun tujuan dari penggunaan Mendeley ini, yang pertama untuk membantu proses pengutipan, yang kedua untuk menghindari adanya plagiarisme dalam tulisan mahasiswa. Setelah melihat penjelasan mengenai Mendeley, sekarang kita bakalan melihat tutorial mengoperasikan aplikasi Mendeley dan membuat daftar pustaka menggunakan aplikasi Mendeley. Yuk, jangan di-skip ya. Hai, kenalin nama aku Latifa. Di sini aku bakal nemenin Aryas buat jelasin Mendeley yang ada di modul 4. Salam kenal semuanya. Halo semua, perkenalkan nama aku Latifa Nurfaza. Di sini aku bakal ngelanjutin penjelasan tentang Mendeley yang sebelumnya dijelasin sama temen aku. Nah, kita bakal belajar gimana cara gunain Mendeley di laptop kita. Nah, sekarang kita download dulu Mendeley-nya di www.mendeley.com. Langsung aja masuk ke browser masing-masing dan ketik Mendeley. Nah, kemudian muncul tampilan seperti ini. Kita klik yang paling atas saja. Nah, di websitenya Mendeley ada 3 versi, yaitu buat Windows, buat Linux, dan buat iOS. Sesuaiin dengan laptop yang kalian punya. Kalau di sini aku pakai yang Windows. Nah, kalau udah selesai di-download, kita klik, langsung aja kita install. Cara nginstalnya gampang, kita tinggal klik ini next, kemudian kita baca tentang informasi yang ada di sini, kemudian kita klik I agree, kemudian pilih tempat penyimpanan yang kalian pengen, klik browse. Di sini ada pilihannya, terserah kalian mau simpan di mana. Kemudian kalau udah, kita klik next, lalu kita langsung install. Nah, di sini kita tinggal nunggu instalannya jalan. Kalau udah, kita klik finish. Setelah Mendeley terinstall, kita bisa membukanya dengan mengklik 2 kali. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Di sini kita harus mendaftarkan akun terlebih dahulu ke website Mendeley. Caranya adalah klik register yang ada di sini. Kemudian akan langsung masuk ke website dari Mendeley. Kemudian kita daftarkan email yang akan dipakai. Setelah itu klik continue, kemudian kita akan diberi tampilan register seperti ini. Kita tinggal mengisinya. Kemudian masukkan password.
Setelah kita memberi nama depan dan nama belakang kita, kemudian passwordnya, kita akan diberi pilihan untuk register. Klik register, kemudian akan muncul seperti ini. Berarti akun kalian sudah terdaftar di Mendeley. Kita langsung continue to Mendeley. Nah, setelah itu akan langsung masuk ke tampilan seperti ini. Kita langsung skip step ini aja untuk mempercepat. Setelah ada tampilan seperti ini, kita bisa langsung membuka aplikasi Mendeley yang ada di tampilan layar laptop kita. Caranya klik 2 kali icon Mendeley yang ada di situ. Kemudian masukkan email yang sudah didaftarkan beserta passwordnya. Setelah itu tekan enter atau klik sign in. Kemudian akan muncul seperti ini. Di sini ada beberapa tutorial mengenai cara menggunakan Mendeley dengan bahasa Inggris. Kita bisa langsung next. Nah, untuk memudahkan kita dalam mencari jurnal yang kita citasi, kita bisa menjadikan satu jurnal-jurnal tersebut dalam satu folder. Caranya, cari My Publication, kemudian create folder, dan beri nama folder sesuai dengan penelitian yang kalian kerjakan. Lalu klik enter jika sudah. Kemudian, untuk menginput jurnal-jurnal tersebut, kita buka folder, kemudian kita blok jurnal-jurnal dengan cara klik kanan, kemudian tahan, lalu klik salah satu dari jurnal ini, kita tahan, lalu pindahkan ke Mendeley. Secara otomatis mereka akan muncul di bagian tampilan Mendeley. Kemudian, untuk membaca file literatur, kita bisa membuka dengan cara klik 2 kali pada jurnal yang ingin kita baca. Nah, di dalam jurnal ini, kita bisa menandai, menyalin, atau memberikan catatan pada kalimat-kalimat yang ada di jurnal ini. Caranya, blok tulisan yang akan kita highlight atau kita tandai. Kemudian di sini ada 3 icon. Nah, icon pertama adalah icon highlight. Fungsinya untuk memblok tulisan yang penting yang ingin kita citasi. Nah, kemudian di sini juga kita bisa menyalin tulisan ini dengan cara blok tulisan tadi, kemudian klik icon yang paling kanan. Ini fungsinya untuk menyalin kalimat. Kita tinggal paste ke Word atau ke penelitian kita. Kemudian ada satu icon lagi, yaitu untuk memberikan catatan pada kalimat tersebut. Kita bisa klik tombol yang tengah tadi, kemudian kita bisa tambahkan notes. Secara otomatis di sini akan muncul tanda seperti ini. Berarti kalian berhasil memberikan komentar pada kalimat ini. Jika kalian menemukan keterangan literatur tersebut atau literatur atau jurnal yang kalian baca itu ada yang salah atau kurang, kalian bisa menambahkan sendiri dengan cara klik yang ada di sini. Misalnya tahunnya ternyata tahun 2020, kita bisa ganti tahun 2020, lalu tekan enter. Nah, secara otomatis nanti dia akan mengubah jurnal tersebut menjadi tahun 2020. Nah, untuk keterangan literatur atau artikel ini terdiri dari judul artikel, judul jurnal, tahun, volume, nomor halaman, abstrak, kata kunci, doi, ISSN, PMID, dan keterangan yang ada di sisi ini semua bisa diedit. Jadi kalau jurnal kalian ada yang kurang pas gitu, kalian bisa edit langsung di sininya. Kemudian, jika misalnya kalian menemukan ternyata penulisnya itu yang tertera hanya 1 atau 2, padahal ada beberapa, kalian bisa menyunting atau mengedit author atau penulisnya dengan cara klik di sini.
Kalian bisa menambahkan penulis atau nama yang kurang dari penulis tersebut secara otomatis. Ketika kita memasukkan namanya, nama tersebut akan membalik jadi nama belakangnya ada di depan dan nama depannya akan menjadi di belakang seperti contoh yang ada di sini. Selanjutnya kita akan belajar cara mengutip dari Mendeley. Pertama-tama klik 2 kali jurnal yang ingin kita pakai. Kemudian ambil kalimat yang ingin kita kutip. Setelah itu akan muncul icon seperti ini, klik yang paling kanan. Di sini dia fungsinya untuk mengcopy kalimat yang ada di jurnal tersebut. Lalu kita paste ke Microsoft Word-nya. Kita rapiin. Setelah itu, cara mengutipnya adalah, atau cara menyantumkan sumbernya adalah klik Insert Citation. Kemudian masukkan judul jurnal atau pengarangnya. Kemudian lalu klik OK. Di sini langsung muncul sumber dari kutipan jurnal tersebut. Setelah kita mensitasi, pastinya kita memerlukan daftar pustaka. Nah, cara menambahkan daftar pustaka sangatlah mudah. Kita menuju reference, lalu klik insert bibliografi yang ada di sini. Secara otomatis, sumber yang kita pakai akan muncul di bawah tulisan daftar pustaka. Nah, sekian tutorial Mendeley dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.